أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat yang tentu kalau kita coba menghitung-hitung nikmat itu la tuhsuha, nggak mampu kita menghitung-hitung nikmatnya itu. Cuma sayangnya diisyaratkan dalam banyak nas dalam banyak nas itu qalilan ma tashkurun, sedikit orang-orang yang bersyukur itu. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang sedikit itu, dan mudah-mudahan sedikitnya itu di daerah sini banyak. Amin. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan sepanjang zaman. Yang ada orang bilang itu kan sudah 1400 tahun yang lalu lah berlalu, ya gitu. Tidak sesuai dengan zaman sekarang, tidak. Teladan Nabi itu sepanjang zaman. Teladan Nabi itu mau dipakai di tengah gurun, mau dipakai di tengah kota, di pelosok negeri, dalam hutan, teladan itu tetap bisa kita jalankan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mohon izin dari bapak-bapak dari mana nih Pak? Dari rombongan tablik. Alhamdulillah kita silaturahim di sini. Mungkin ada yang pernah ketemu atau baru ada yang ketemu ini. Di sini biasa kami pengajiannya yang banyak dulu ibu-ibu nih, yang panitianya dari ibu-ibu. Pengajian 2 minggu sekali di Ahad sore. Saya menyampaikan seri pandangan hidup Islam. Pandangan hidup Islam itu sebagai istilah yang dipopulerkan atau disampaikan oleh guru-guru kami lah, ya. Saya hanya ngikut saja. Tokoh utamanya itu beliau dari Malaysia, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas Al-Balawi, ya. Seorang sekarang baru berapa bulan yang lalu dapat gelar Profesor Ulung, ya, Royal Profesor dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Nah, beliau menyampaikan intinya, salah satunya kalau kita mau jadi baik itu salah satunya kita perlu meluruskan sudut pandang kita, cara pandang hidup kita, cara kita menilai sesuatu. Banyak masalah sekarang adalah Muslim yang cara pandangnya salah dalam hidup, sehingga dia memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya ia pilih. Ya. Kalau rekan-rekan jamaah tablik ini kan sangat concern pada ajak orang ke masjid. Nah, itulah salah satu yang jadi masalah orang saat itu adalah mereka lebih lebih mengikuti seruan orang-orang, jalan ke sana, jalan ke mana. Tapi ketika ada seruan ke masjid yang walaupun sebentar saja gitu, berat langkahnya. Kalau anak-anak muda sekarang tuh, kalau saya dulu kuliah lama di Jawa, naik gunung kuat katanya, naik gunung kuat, sekian kilo, sekian jam tuh ditempuh. Tapi ke masjid yang dekat itu berat, gitu. Salah satu yang mempengaruhinya apa? Ya, kadang adalah sudut pandang. Apa yang menurut dia bagus, apa yang menurut dia layak dia perjuangkan,
itu naik gunung. Tapi ke masjid itu tidak layak untuk diperjuangkan. Kira-kira begitu salah satunya. Berangkat dari sudut pandang dulu, cara pandangnya dulu. Jangan-jangan yang jadi masalah itu adalah memang dari cara dia memandang dunia ini dulu. Mana yang layak diperjuangkan, mana yang mulia, mana yang berharga, mana yang membuat dia jadi mulia di mata Allah, mana yang membuat dia malah hina di mata Allah. Layaknya kita mulia di mata manusia tapi rendah di mata Allah, atau yang kita pilih itu mulia di mata Allah, mulia juga di mata manusia. Ya kira begitu serial ini ya, pandangan hidup Islam pelan-pelan memahami ya, memperbaiki saya dan jamaah sekalian sama-sama terus merenungi diri kita. Ada di awal-awal kita bicara tentang konsep Tuhan, kita bicara tentang kejahiliahan. Dulu saya mengingatkan dulu kita pernah disampaikan materi tentang jahiliyah. Ada banyak orang menganggap jahiliyah itu adalah dulu waktu gelap gulita, orang kampung pelosok negeri yang hina. Jahiliyah itu bukan begitu. Jahiliyah itu bukan bodoh. Mereka saya terpelajar sampai kuliah sampai sekian. Bukan itu jahiliyah. Jahiliyah itu maknanya meninggalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pangkatmu tinggi, walaupun gelarmu panjang, walaupun engkau dipandang hebat di mana manusia, tapi kalau jauh dari bimbingan wahyu, itu jahiliyah. Jahiliyah itu bukan hanya ada dulu, bukan hanya ada di pelosok negeri. Kalau orang-orang di yang enggak berperadaban, enggak pakai pakaian, enggak, pakaiannya indah, mahal, pakai kendaraan yang hebat, yang bagus, rumahnya mewah. Tapi kalau cara pandangnya salah, jahiliyah dia. Yang malah dirujuk sebagai gembong-gembong jahiliyah di zaman Nabi itu bukan yang mohon maaf yang secara sosial mohon maaf miskin, bukan. Yang banyak sebut sebagai gembong jahiliyah itu mereka yang kaya, mereka yang pintar, mereka yang ditokohkan masyarakat kali itu. Gembong-gembong Quraisy itu mereka yang setara sosialnya itu, strata sosialnya itu secara sosial tinggi. Tapi dia ketika diseru kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berbalik, mereka anggap itu adalah suatu hal yang meruntuhkan ekonomi mereka, yang membuat mereka hina dan sebagainya. Akalnya tetap tidak sampai ketika itu. Dia cara pandangnya, dia pilih dunianya, dia pilih kejayaannya, dia pilih hartanya. Dalam ayat-ayat kita temukan itu. Oh, tenang saja, kekayaanku, anakku, ya, pangkatku itu yang akan menyelamatkanku. Nah, kira-kira begitu. Lalu salah satu yang paling banyak ditekankan di fase di Makkah Mukarramah Nabi itu adalah Nabi mengingatkan, hei manusia, kalian tuh hidup tidak hanya di dunia, tapi ada hari setelah di dunia ini. Ada masa ketika seorang meninggal dunia, setelah itu nanti akan ada fase-fase perjalanan panjang berikutnya. Itu yang ditolak orang-orang gembong-gembong jahiliyah itu. Oleh karena itu jahiliyah itu ada pula sampai saat ini. Ada pula kalau masih membawa paham-paham jahiliyah itu, maka sungguh dirinya masih terperangkap dalam cara pandang, cara hidup, cara berperilaku jahiliyah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin ada konsep jahiliyah, terus nanti konsep tentang wahyu, konsep tentang kenabian dan sebagainya. Terakhir di 2 pekan yang lalu saya bicara tentang hakikatul insan, tentang hakikat manusia. Lalu di pekan ini insyaallah kita akan lanjutkan tentang taqatul insani, potensi manusia. Agar kita itu
meresapi diri kita masing-masing ya. Izin saya mengingatkan, ini konsepnya mengingatkan diri kita dan seluruh saya sendiri terutama, pada jamaah sekalian juga, untuk meresapi kembali tentang potensi diri kita. Siapa sih kita setelah kemarin kita mengingat 2 pekan lalu diingatkan tentang hakikat manusia. Nah, manusia yang ada dari unsur ruh dan jasmani itu Allah ingatkan tentang potensi manusia dan potensi dia jadi apa. Dalam surah Al-Mulk ayat 23 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu, dialah Allah yang menciptakan kamu, wahai manusia, menjadikan bagi kamu itu punya pendengaran, punya penglihatan, dan punya hati. Di 2 pekan lalu kita ingatkan ada unsur jasmani dan unsur rohani, yang itu jadi satu kesatuan, yang nanti kalau dibangkitkan ya kesatuan itu juga. Tulang belulang yang sudah remuk itu nanti Allah hidupkan kembali, Allah bangkitkan kembali, dan nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam perjalanan hidup itu diberi bekal, Allah berikan potensi, punya panca indera, punya kemampuan untuk melihat, mendengar, untuk memahami, berpikir dan sebagainya. Tapi ayat ini seperti saya sampaikan di awal-awal tadi, sering diungkapkan qalilan ma tashkurun, sedikit masalahnya yang bersyukur. Dalam ayat yang lain, surah An-Nahl ayat 16, Allah berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah itu mengeluarkan kamu, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dilahirkan oleh seorang ibu dalam keadaan tidak tahu apapun, dan dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan mata hati agar kamu bersyukur. Allah berikan potensi itu, Allah berikan potensi pendengaran, sama wal basar, al fuad, hati, mata hati kalau dalam kajian yang lebih lanjut, ma'an fuad, qalb, dan sebagainya. Karena diberi bekal itu ada catatannya, ada konsekuensinya. Apa itu? Dimintai pertanggungjawaban. Hei manusia, engkau itu diberi bekal. Diapain bekal itu? Apakah untuk bersyukur atau untuk malah ingkar kepada Allah? Diberikan kemampuan, diberikan pikiran, bisa bicara, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa beraktivitas. Dibuat untuk apa aktivitas itu? Bukankah Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 21 itu, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan engkau dan orang sebelum engkau, orang-orang sebelum engkau juga. Agar apa? Satu catatannya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di ayat yang lain Allah ingatkan kita, hafal betul nih ayat ini, ulang-ulang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Potensi tadi itu diingatkan. Setelah kalian punya apapun itu yang bisa membuat tunduk muka bumi ini, nanti ada sampai
maksud khalifah ya, wakil Allah di muka bumi, tujuannya cuma satu, illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, beribadah kepada Allah, manut dengan perintahnya Allah, mengabdi kepada Allah. Karena kadang kalau ditafsirkan itu beribadah kepada Allah, iya Ustaz, saya beribadah, sholat rajin, dia berangkat haji, dia berangkat umroh, dia puasa, tapi di kantornya dia korupsi, di pekerjaannya dia nipu, sama temannya dia bergibah, berangkat yasinan, pulang di jalan ngomongin orang, bergibah, fitnah, namimah, adu domba. Yang di situ bukan dianggap juga tunduk kepada Allah. Dulu ada yang berita tuh, orang ditangkap KPK, pejabat ditangkap KPK karena dapat suap. Uang suapnya kemana? Diapain Pak? Buat daftar haji furoda. Jadi uang daftar haji yang mahal itu berapa ratus juta itu dapat dari mana? Duit suap. Ini yang jadi masalah kita aja Pak. Ada orang yang berat untuk mendirikan sholat, iya itu catatan satu. Masjid berat, masjid kita besar, tapi misalnya jamaah yang mendengar, dari yang mendengar azan ini sampai yang datang sini jumlahnya sekian persennya. Tambah lagi ada masalahnya, yang sholat itu juga bukan berarti nggak usah sholat, bukan. Sholatnya perlu direalisasikan dalam hidupnya juga. Sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, yang membuat dia cegah dari perbuatan keji dan mungkar. Asar sholatnya itu dibawa ke dalam kehidupan sehari-harinya, dalam tutur katanya, dalam perdagangannya, dalam apapun aktivitasnya. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperumpamakan orang-orang itu ada orang-orang yang amanah, ada orang-orang yang khianat. Di atas apa? Atas bekal, atas potensi, atas segala sesuatu nikmat yang Allah berikan itu. Ada orang-orang yang menjalankan amanahnya, ada yang ingkar. Nanti kita akan lihat pula ada orang-orang yang khianat, ingkar itu nanti diperumpamakan dalam Al-Quran seperti kelompok-kelompok binatang tertentu, makhluk-makhluk yang hitungannya lebih rendah dibanding manusia. Manusia itu dimuliakan, walaqad karramna bani Adam, sudah dimuliakan bani Adam itu. Cuma bani Adam itu ada yang memilih menjalankan amanahnya sehingga ia tetap mulia. Namun sebaliknya ada orang-orang yang khianat terhadap amanah itu sehingga buruk ke akhirnya. Dulunya dia lebih tinggi dibanding binatang, bisa jadi dia lebih rendah dibanding binatang. Kenapa? Karena binatang itu melakukan perbuatan begitu, itu memang biasanya begitu. Dia tidak punya akal, dia tidak punya pilihan untuk melakukan itu. Di manusia ada yang memilih melakukan perbuatan yang diserupakan dengan binatang itu, maka perbuatannya jauh lebih rendah dibanding binatang itu. Pada orang-orang yang amanah, kita lihat beberapa ayat Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab. Hadirin sekalian, manusia ini memang punya watak pemberani. Salah satu yang membuat manusia itu dimuliakan adalah tingkat keberaniannya memegang amanah. Oleh karena itu kalau dia tidak amanah, buruk pula azab kepadanya. Karena manusia itu berani memegang amanah. Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah, tugas keagamaan ini, tugas pula mengelola alam ini. Kepada siapa? Kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan, kata Allah dalam Al-Quran, memikul amanat itu.
Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Siapa yang berani memikul amanah itu? Dijadikan oleh Allah yang berani memikul amanah itu adalah manusia. Cuma ada catatannya. Ada catatannya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Maka nanti kita temukan dalam beberapa ayat Al-Quran, ada manusia yang kalau gini, setelah nanti dia meninggal dunia, dia bilang, mending saya dulu jadi tanah saja, tidak dihidupkan sebagai manusia. Mending saya, ya Allah saya beri waktu sebentar balik ke dunia. Manusia memegang amanah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan apapun itu, amanah macam-macam, amanah hidup, fisik dan sebagainya, ini amanah pada Allah, diminta dipertanggungjawabkan. Anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak nanti hati-hati nih. Yang merebak di kalangan anak muda itu adalah pandangannya, ini kan tubuh saya, serah-serah saya. Ini kan badan saya, serah-serah saya. Begitu juga dia, ini harta-harta saya, mau saya pakai untuk apa, serah-serah saya. Auzubillah min zalik, ada yang bilang, saya ini mohon maaf, yang lagi ramai itu di luar negeri itu adalah LGBT. Serah-serah saya. Ya, dia kan ingin bebas, sebebas-bebasnya. Hadirin yang rahmati Allah, maka kita perlu mengingat kembali, merenung kembali bahwa kita itu bukan pemiliknya. Bahkan diri kita, tubuh kita ini bukan milik kita pada hakikatnya. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhara as-samsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Surah Fatir ayat 35. Dia Allah memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, wahai manusia. Kepunyaanlah seluruh kerajaan ini, alam raya ini milik Allah, dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Hadirin yang dirahmati Allah, begitulah manusia. Ada yang memilih, tadi kita sampaikan, cara pandangnya salah. Dia memilih urusan dunia. Ketika ada azab, nanti dululah ya. Ini lebih penting. Dia menganggap seruan bosnya, seruan apa itu kadang lebih penting, hingga tertinggal sholatnya, bahkan terlupa, gitu saja. Kan kami tidak menyembah berhala, Ustaz. Kan kami tidak itu. Iya. Di beberapa pertemuan sebelumnya saya mengingatkan tentang berhala kupu-kupu. Apa itu berhala kupu-kupu? Dulu orang menganggap berhala itu patung, sesembahan yang kayak itu. Ya mungkin di kalangan tertentu ada dakwah kita pada mereka yang masih menyembah patung, menyembah yang lain itu ada. Tapi ada juga berhala yang berbentuk, dulu berhalanya itu seperti ulat. Apa itu ulat? Kita jijik melihatnya. Ibu-ibu kalau ngelihat ulat di pinggir jauh, dibuang-buang jauh, jangan mau didekatin, nggak ada orang mau megang. Itu berhala ulat. Tapi masalahnya setan itu pintar. Yang dulu berhalanya itu, sesembahannya itu bentuknya kayak ulat, jijik kita lihatnya. Dibentuklah dia ulat yang nanti jadi kepompong dan berubah jadi kupu-kupu. Yang dulunya orangnya takut dengan ulat itu, jauh-jauh dari ulat itu, tidak ada yang mau memandang ulat itu. Tapi ketika sudah jadi kupu-kupu, senang orang, indah sekali kupu-kupunya. Padahal hakikatnya itu binatang yang sama. Yang dulu jadi ulat itu juga yang jadi kupu-kupu. Berhala yang dulu berhala, dia berubah berhalanya bentuknya kupu-kupu, lebih indah. Ada orang-orang yang menyembah, pekerjaannya menyembah uang tanpa sadar, menyembah bahkan akal dirinya sendiri. Menurut saya agama itu sudah nggak sesuai lagi dengan zaman. Saat itu dia sedang memenuhankan bukan Allah, dia tuhankan pikirannya. Menurut pikiran saya,
begini. Menurut pemikiran saya, ajaran Islam itu udah nggak sesuai lagi. Oh, menurut pikiran saya harusnya begini. Itu saat itu dia sedang menuhankan pikirannya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya itu dosen di kampus ya, dan salah satu tantangan di kampus begini nih. Berhala aja bukan ada yang disembah, ada patung disembah di kampus, enggak. Di kampus itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak mahasiswa itu mungkin ada yang anak yang sedang menjadi mahasiswa dan sebagainya. Hati-hati karena banyak kesyirikan ya, itu ya. Sesembahan baru di selain Allah yang mereka sembah tanpa sadar. Mereka sembah itu. Kan enggak, saya enggak menyembah itu kok. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada orang-orang Nasrani yang dan Yahudi, kata Nabi, ketika kalian menjadikan pendeta-pendeta kalian, rahib-rahib kalian itu sebagai Tuhan, protes. Ada yang mantan Nasrani. Wahai Nabi, enggak begitu, kami enggak pernah menyembah pendeta-pendeta itu, enggak, kami enggak pernah. Enggak, bukan begitu kata Nabi. Maksudnya adalah kalian menyembah itu adalah kalian mengharamkan apa yang dia haramkan, menghalalkan apa yang dia halalkan. Yang berhak menghalalkan, mengharamkan Allah. Jadi kalau ada orang kita ikuti, ya bentuknya memang bukan pendeta, bukan apa. Anak muda sekarang tuh banyak tokoh, YouTuber, influencer di TikTok, Instagram, dia ikuti itu. Yang pandangannya itu menyelisih Quran dan Sunnah, jauh dari syariat. Sungguhnya dia telah menuhankan itu. Oh ya betul nih Pak, keren nih pendapatnya nih, keren kayaknya ini. Kira-kira begitu. Di bulan kemarin itu zaman-zaman politik tuh saya getol sekali, bahkan saya ulang khutbah, saya 3 kali berturut-turut khutbahnya sama berturut-turut tuh 3 kali, tambah lagi satu pengajian ibu-ibu, 4 kali materi saya sampaikan sama persis. Apa itu? Tentang politik uang di bulan kemarin. Saya nggak ngomongin politiknya, saya ngomongin orang bagi-bagi duit, dan menurut orang udah biasa Ustaz, udah sering Ustaz, bahkan masyarakatnya minta mana nih, padahal itu hukumnya haram, rashi wal murtashi finnar, tempatnya di neraka, tapi orang membiasa mencuekin aja, udah biasa Ustaz. Hati-hati menghalalkan yang haram ini, hati-hati. Kalau masih tak mampu berhindar kepada yang haram-haram itu, jangan sampai selemah-lemah iman adalah kita ingkar pada itu. Kita belum mampu untuk mengubahnya, tapi kita harus ingkari itu. Masalahnya masyarakat banyak itu. Waduh, dia ngasihnya 300, di rumah ada 5 orang, 1.500.000, lumayan Ustaz. Nauzubillah misalnya. Berhala kupu-kupu, berhalanya itu udah berubah jadi cantik, dan kita biasa-biasa saja. Tidak lagi takut seperti melihat ulat. Kata guru-guru saya, padahal sebenarnya aktor di baliknya, produsernya itu, ya, sutradaranya itu sama tuh. Siapa tuh? Iblis. Dikira iblis tuh nggak makin canggih. Dia makin canggih. Orang makin pintar, dia makin pintar juga. Apa? Pintar untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Dicari cara sana sini. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita ingat bahwa kita bukan pemilik itu. Kita punya amanah, tapi yang kita miliki ini bukan milik kita. Itu ada sesuatu yang sifatnya amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang paham dan menjalankan inilah yang nanti menjalankan amanah dengan baik, baik pula kesudahannya.
Maka kita terus mohon pada Allah agar diberikan. Setiap hari kita dalam sholat itu minta satu doa yang pasti kita minta. Pasti semua kita minta dalam sholat kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk di jalan yang lurus agar bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innahu kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu tuh kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita mohon kepada Allah agar kita jadi di jalan itu, tetap di jalan itu. Rajin sholat, tetap rajin sholat, menegakkan kebaikan itu. Kita minta, jangan merasa saya sudah alim, saya sudah lama nih rajin sholat dan sebagainya. Hati-hati. Kita mohon kepada Allah. Ini juga catatan buat orang-orang yang sudah baik. Ya, amal perbuatannya sudah mulai baik kita. Hati-hati. Setan pintar tuh masuk dia sesombong dalam hati. Sholat ayo kayak kami. Jangan kalian gitu. Mulai merasa sombong dalam hati. Ini hati-hati nih. Nih aku kan ustadz, nih. Aku kan ini, aku kan orang alim, aku kan begini. Hati-hati. Lemah jadi doanya jadi kurang tuh. Permohonan rojak dan haubnya itu kurang kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus itu ya Allah. Kalau bukan karena Engkau ya Allah, tak mampu kami. Doa kita juga, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar. Itu memang benar. Dan izinkan kami ya, untuk mengikutinya itu. Dan tunjuki kami kepada ya Allah, kepada jalan bahwa yang sesat itu, yang batil itu, yang buruk itu memang buruk. Menjadikan kami itu bisa menjauhinya. Kenapa? Hadirin sekalian, sebagai kebalikan dari orang-orang yang amanah itu, ada orang-orang yang khianat. Kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari sifat khianat ini. Siapa sih orang-orang yang khianat itu? Allah sampaikan dalam surah Al-A'raf misalnya ayat 7. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Yang gimana sih bisa masuk neraka itu? Lahum qulubun, mereka itu punya hati, la yafqahuna biha, mereka tidak pergunakannya untuk memahami ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka itu punya pendengaran tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adal, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Nah, perumpamaan seperti orang-orang yang seperti ini itu seperti binatang ternak. Hadirin rahmati Allah, saya pernah dapat penjelasan dari seorang Ustadz dari Amerika itu, Noman Ali Khan ya. Beliau menyampaikan begini, suatu ketika beliau itu naik kendaraan, ngebut ya, karena jalannya lapang, sepi, ngebut. Kendaraan itu. Di samping-samping kan jalan itu, jalan yang sepi, sunyi itu banyak binatang. Ya. Ada burung, kalau banyak kendaraan lewat, burungnya terbang. Ada, kalau sini kan sering tuh kucing ngelihat di jalan tuh kucing, lari dia. Ya. Cuma waktu itu dia lewat itu, di pinggirnya itu ada sapi-sapi. Ketika binatang lain, ketika ada apa itu dia lari ke apa, sapinya asik aja tetap makan. Unyah terus, cuek aja. Sebelahnya ada apa dia cuek aja. Kata, nah itu.
Binatang ternak itu begitu. Sudah dikasih peringatan, sudah apa? Yang lain, hewan lain kabur, ya makanya hewan ternak itu dianggap lebih rendah dibanding hewan yang biasa tuh. Instingnya tidak hilang. Kalau zaman sekarang tuh ada kucing-kucing, ya, kalau mungkin ada yang punya kucing itu, kucing-kucing rumahan itu, mohon maaf Bapak Ibu sekarang itu, insting hewan itu berkurang. Dia lihat tikus tuh lari. Kalau kucing zaman dulu, kucing liar, lihat tikus dikejar, bahkan dimakan. Kucing wayani kata orang itu. Kucing-kucing dipelihara itu sama tikus lari dia, takut. Itu tuh hewan yang diternakkan, yang dirawat itu kehilangan begitu. Di kita dikatakan seperti itu. Sudah datang peringatan Allah, sudah datang ini itu, cuek aja asik makan, kunyah. Tuh. Ulaika kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih buruk lagi, lebih sesat lagi, lebih jelek lagi. Itu perumpamaan yang pertama seperti binatang ternak. Di tempat yang lain Allah umpamakan mereka seperti apa? Seperti anjing. Saya bacakan terjemahnya, perumpamaannya ya. Mereka itu yang cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah itu, perumpamaannya seperti anjing. Ketika dihalau, dia jilurkan lidahnya. Ya. Kalau dibiarkan, tetap jilurkan lidahnya itu. Diajak ke masjid, diketok rumahnya, door to door itu, tetap aja gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu bisa satu contohnya nih. Allah perumpamakan memang ada dalam Al-Quran seperti anjing, bukan berarti ini buat nyuruh orang. Sebenarnya saya sering kali mengatakan, kalau ada perumpamaan buruk dalam Al-Quran itu bukan untuk menjudge orang lain, tapi untuk menilai diri kita. Jangan-jangan kita tuh yang kayak gitu, jangan-jangan kita tuh seperti anjing itu, sama aja perbuatannya. Di ayat yang lain seperti anjing dan babi. Siapa yang disebut aja yang dikutuk? Bani Israel itu. Mereka tetap menyembah. Disebut juga seperti kera. Kalau dalam kisah-kisah anak kecil itu, kera itu adalah binatang yang rakus sekali. Sehingga cara menangkap kera itu gampang. Di film-film itu ya, kartun anak itu, buatlah makanan ya, biji-bijian atau apa tuh di dalam tempurung kelapa itu. Lubangin, masukkan itu. Ya. Kera itu akan masukkan tangannya ke situ. Ketika mau ditangkap, keranya bingung karena tempurung kelapanya diikat, sehingga dia mau lari, kesangkut tangannya di situ. Nyangkut di kelapa yang tempurung kelapa yang situ. Tarik gak bisa. Wah, akhirnya ketangkap dia. Kenapa diberikan perumpamaan seperti itu? Itulah bodohnya kera, rakusnya kera. Dia itu kenapa tidak bisa lepas dari tempurungnya itu, dari tempurung kelapanya? Karena dia tidak lepas tangannya. Kalau tangannya dibuka, lepas dia. Tapi dia tetap genggam begini, karena di dalamnya ada makanannya. Dipertahankan makanannya, lari tetap tangannya begini. Kalau tangannya lurus begini, keluar, lepaslah dia dari jebakan itu. Tapi dia tetap tahan tangannya begini. Kenapa? Karena dia rakus. Itulah diumpamakan seperti kera. Allah banyak berikan perumpamaan dalam Al-Quran. Ada juga yang diberikan perumpamaan seperti Al-Ankabut, lebah. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah itu seperti laba-laba. Laba-laba apa? Ittakhadat baita. Dia membuat rumah. Dia sesungguhnya rumah itu adalah rumah yang laba itu merasa itu rumahnya yang aman, padahal tinggal di-crack gitu doang, hancur rumahnya. Dia merasa rumahnya itu aman. Dia begitulah orang-orang yang mencari pelindung selain Allah. Dia merasa hartanya, apanya, kalau sakit dia lebih cari ke dukun, dia begini dan sebagainya. Selain kembali kepada Allah, maka sungguhnya dia diperumpamakan seperti laba-laba yang bikin rumah. Dia merasa apa yang dia usahakan itu yang akan membuat dia jaya, dia aman dan sebagainya. Padahal sungguh itulah kecelakaan
bagi dirinya. Hadirin rahmati Allah, sebagai penutup saya bacakan satu ayat dari surah Al-Jumu'ah ayat 5. Mohon maaf tadi beberapa saya salah baca itu ya, itu bukan ayat ya. Bukan, mohon maaf saya tadi koreksi karena saya di sini ternyata salah, saya baca ayat-ayatnya. Nama tadi itu nomor-nomor surah ya. Al-Jumu'ah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat Allah dan tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Keledai, di atasnya diangkutkan kitab-kitab, ya, di atasnya diangkutkan ilmu pengetahuan, petunjuk dan sebagainya. Apakah keledainya membuat dia jadi pintar dan berpengetahuan? Tidak. Dia hanya pembawa. Dia hanya lewat pengajian banyak, apa banyak, di HP bisa buka ilmu dan sebagainya, tapi dibawa saja, tidak dijadikan dia pengetahuan, dijadikan dia pedoman hidupnya. Maka begitulah perumpamaan orang-orangnya. Sebenarnya Allah sudah kasih dekat masjid, dekat pengajian, dekat apa, dekat komunitas yang baik, tapi itu tidak menjadikannya jadi orang yang baik. Nah, itu seperti keledai yang memikul kitab-kitab, memikul suatu hal yang mulia, suatu hal yang baik. Bisa jadi dia mikul juga emas misalnya, tidak menjadikan dia kaya. Tidak keledainya, dia hanya pemikul saja. Dia tidak, itulah hewan yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang rahmati Allah, begitu serial ini di hari ini sampai pada potensi manusia. Kita punya potensi. Dari potensi itu ada yang beramanah, ada orang-orang yang amanah, ada orang-orang khianat. Dan Allah perumpamakan orang-orang khianat itu diberi contoh seperti binatang. Dan sekali lagi, itu bukan untuk menjudge orang, bukan menghakimi orang, bukan melihat orang dasar, lihat itu, bukan. Tapi itu semua untuk menjudge diri kita. Tuh, jangan-jangan saya yang begitu, jangan-jangan saya yang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, mungkin ada yang mau ditambahkan, mau didiskusikan Bapak Ibu sekalian, saya mempersilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.